Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Etika ini kalau kita ingin bahas ya, apa bedanya etika, moral, dan akhlak ya. Kadang-kadang ini juga kita perlu pahami. Sehingga ini cuma bahas aja, cuma istilah doang yang memiliki makna sama saja maknanya, cuma istilahnya aja yang berbeda. Namun saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian apa bedanya etika, moral, dan akhlak sehingga jelas bagi kita. Oke, lebih jelasnya adalah sumber untuk menilai. Jadi adanya etika, adanya moral, adanya akhlak adalah untuk kita bisa menilai ini sesuatu hal ini baik atau buruk. Untuk menilai sesuatu hal itu baik atau buruk. Nah, the problemnya ya, masalahnya adalah ternyata dari sisi etika, moral, dan akhlak bisa jadi sesuatu itu memiliki nilai baik, bisa jadi tidak. Kenapa? Ternyata pedomannya berbeda. Kalau kita bicara tentang akhlak, ya akhlakul karimah, ya maka kita berbicara tentang dari mana seorang itu dikatakan berakhlak baik atau berakhlak buruk. Tentu pedomannya itu adalah ajaran agama Islam khususnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ya Al-Quran dan hadis, ya yang menjadi landasan dia berakhlak baik atau dia berakhlak buruk, ya. Nah, sedangkan moral ini berkaitan tentang kesepakatan yang berlaku seluruhnya dalam suatu wilayah. Maka moral ini ya bisa dikatakan seperti aturan hukum. Ya, dia dikatakan bermoral ketika dia tidak melanggar hukum. Namun dia dikatakan tidak bermoral ketika dia melanggar hukum. Nah, jadi ada aturan terus. Sedangkan etika, ukuran baik dan buruknya adalah penilaian masyarakat. Penilaian masyarakat bisa jadi menurut syariat atau menurut ajaran agama itu melanggar etika, tapi menurut masyarakat tidak masalah, bisa saja. Nah, sehingga ketika kita bicara Pancasila sebagai sistem etika, wajar saja. Kenapa? Ya karena Pancasila itu nilai-nilai realnya itu bersumber dari nilai-nilai real masyarakat Indonesia dan kemudian menjadi sistem etika, tata nilai perilaku masyarakat Indonesia. Sehingga kenapa nanti sistem kita bisa sistem etika ya? Kenapa Pancasila ini penting sekali untuk menjadi sistem etika bangsa Indonesia? Karena kenyataannya kita masih melihat bahwa banyak kejahatan yang masih terjadi di negeri kita. Masih ada korupsi, masih ada terorisme, masih ada masalah kemiskinan, masalah narkoba, masalah keadilan hukum, masih ada yang tidak taat pajak ya, masih ada kerusakan alam ya, kebakaran hutan kita baru saja mungkin beberapa waktu lalu pernah mendengar ya, masih terjadi. Kenapa? Berarti apakah ada etika yang dilanggar di sini? Ya jelas. Itu. Apakah korupsi melanggar etika? Jelas. Sungguh jelas. Terorisme melanggar etika? Jelas. Kemiskinan ya. Apakah kemiskinan melanggar etika? Ya, yang melanggar etika itu adalah yang membuat orang miskin tetap menjadi miskin, bukannya menolong yang miskin agar bisa meningkatkan taraf hidupnya. Itu bukan berarti jadi orang miskin kemudian melanggar etika, bukan. Kita bicara tentang orang yang memiskinkan orang lain. Ya, narkoba, memakai narkoba jelas. Ya, masalah hukum, ya penegak hukum tapi tidak tegak itu juga masalah. Masalah pajak ya, ini juga masalah kerusakan alam masih ada terjadi. Dan sehingga dalam segala aktivitas kehidupan yang kita harapkan adalah Pancasila ini menjadi landasan etika dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal pendidikan misalnya, maka etika guru seperti apa, etika siswa seperti apa, etika berinteraksi antar sesama siswa, antar sesama pendidik maupun peserta didik, orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, ini harus memiliki etika-etika yang baik ya.
sampai terjadi diskriminasi, jangan sampai kemudian itu terjadi hal-hal yang kemudian bertentangan dengan nilai Pancasila dalam hal sosial, ya, dalam pergaulan, ya, dalam kemasyarakatan, ya, dalam hal kebudayaan, ya, itu juga perlu dilihat, ya, harus ada filter terkait dengan kebudayaan, gitu. Artinya kita bicara tentang etika, kita bicara tentang perilaku, jangan sampai munculkan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Walaupun di sisi lain, ya, masih banyak aturan-aturan yang dalam ranah hukum belum diatur terkait masalah etika ini, ya. Bahkan cenderung banyak juga pasal karet yang di sisi lain melindungi, tetapi ada celahnya juga untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum justrunya. Kemudian dalam hal ekonomi, bagaimana kita memiliki etika dalam berekonomi, bagaimana kita dalam berekonomi itu bukan hanya mengkayakan diri sendiri, tetapi juga membantu ekonomi orang lain, ya. Dalam hal berpolitik, apakah sudah sehat dalam berpolitik atau belum, ya, kita lihat aja lah elit-elit politik kita, gitu, ya. Dalam hal pertahanan, ya, bagaimana etikanya, ya. Dalam hukum, bahkan termasuk dalam memilih hiburan, ya, bagaimana kita ini ingin dapat hiburan, ingin menghibur diri, tapi jangan sampai melanggar etika, ya, dalam hal pelayanan umum. Jadi etika Pancasila ini harus jadi landasan etika dalam segala aktivitas kita dimanapun. Nah, kita sebagai generasi muda, mahasiswa, ya, para calon peserta didik, calon pendidik, ya, yang nanti akan memiliki tantangan yang luar biasa, ya. Kita bicara tentang bagaimana pengembangan generasi muda, bagaimana negara ini akan berlangsung kelanjutannya, itu bergantung dari generasi mudanya. Maka sangat penting sekali bagi kita untuk menjaga, ya, agar aset-aset yang paling penting SDM kita ini adalah SDM yang berkualitas. Bukan hanya berkualitas secara intelektual, tapi kita mainkan adalah yang berkualitas dalam hal kepribadiannya maupun juga dalam hal intelektualnya. Saya ingin memutarkan satu video yang kemudian menjadi bahan perenungan kita, ya, bahwa bicara tentang etika ini sangat penting sekali, ya. Dan saya merasa bahwa hal ini harus menjadi diskusi kita bersama, harus jadi pemikiran bersama, khususnya terkait dengan masalah tontonan yang ditonton oleh para anak-anak khususnya. Saya ingin kita melihat dan mengambil pelajaran dari sini, apa yang kita harapkan, ya, dari generasi kita ketika generasi kita ini menjadi generasi yang tidak berkualitas. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Hendaknya kamu takut, ya, meninggalkan anak keturunanmu yang dhaif. Khafu alaihim berarti di belakangmu. Kalau di belakang kita sedang kemana? Kita sedang berjalan menuju mana? Menuju kematian, dan kita tinggalkan anak keturunan kita di belakang dhaif karena rusak otaknya, kelakuannya bisa seperti binatang. Hati ayah sama hati ibu, hati kakek sama hati nenek, mana yang gak risau sama ayat itu? Karena kita harus mempertanggungjawabkannya di mahkamah hisab Allah.